Pada video kali ini saya akan membahas tentang subfunction. Nah, suatu fungsi yang kita simpan dalam bentuk .m atau m file itu bisa mengandung lebih dari satu user defined function. Nah, fungsi yang kita deklarasikan pertama di baris awal itu disebut dengan primary function. Nah, ini kita beri nama file m file-nya itu sama dengan yang primary function ini. Jadi primary function ini menentukan nama dari function-nya. Nah, kemudian fungsi yang ditulis setelahnya, setelah primary function ini disebut dengan subfunction. Nah, subfunction ini hanya bisa dipanggil oleh m file ini. Jadi subfunction itu hanya bisa diakses oleh primary function tersebut, yaitu dalam satu file, dan tidak dapat dipanggil dari luar kecuali dengan function handle. Nah, ini saya tidak paham ini dengan function handle gimana, tapi yang saya pahami suatu subfunction itu hanya dapat diakses ketika kita mengakses primary function. Nah, bagaimana cara membuat subfunction? Pertama-tama kita membuat user defined function seperti biasa, yaitu kita buat primary function-nya termasuk baris definisi dan ekspresinya. Nah, kemudian function ini kita simpan dengan nama file sesuai dengan fungsi ini. Jadi kita buat seperti biasa function-nya, kemudian kita simpan dengan nama yang sesuai dengan definisi kita. Nah, kemudian di bawah dari primary function ini kita buat subfunction dan kita definisikan juga subfunction ini, atau kita tulis ekspresinya. Kemudian kalau lebih dari satu subfunction itu kita bisa tulis semuanya, dan urutannya pun tidak masalah, bisa kita bolak-balik. Yang penting nama subfunction itu harus unik dalam m file tersebut. Jadi kalau dalam suatu script file function ini, nama subfunction itu harus berbeda dari antara satu subfunction dengan subfunction lainnya. Nah, sebagai contoh subfunction, kita mau menghitung nilai root mean square. Nah, misalkan ini kita buat primary function-nya ini, jadi ini adalah function yang pertama, function y sama dengan subfun demo a, berarti variabel outputnya adalah y, kemudian variabel inputnya adalah a, atau ini adalah argumennya a, dan outputnya adalah y. Berarti nama filenya nanti adalah subfun underscore demo. Nah, kemudian kita definisikan y itu apa? Y itu adalah a dikurangi min a. Nah, ini adalah keistimewaan dari subfunction. Di MATLAB sendiri itu sudah ada fungsi min. Kalau kita cek di sini di command window-nya, kita ketik help min. Nah, ini sudah ada fungsi yang bawaan MATLAB-nya yang namanya min. Ini adalah untuk mencari nilai rata-ratanya. Nah, tetapi apa yang terjadi dengan yang kita buat yang ini? Ketika kita panggil dari function ini subfun demo, ketika kita panggil, kemudian MATLAB akan membaca ini bahwa y itu adalah a dikurangi min a. Nah, tetapi yang dilakukan MATLAB itu bukan yang mencari min yang bawaannya MATLAB, tetapi MATLAB akan mengecek dulu apakah di dalam m file ini, satu file ini ada subfunction yang namanya min. Nah, MATLAB akan membaca ke bawah lagi. Nah, ternyata ada function juga yang namanya min. Nah, ini karena ada di bawah dari fungsi utama ini, berarti ini adalah subfunction. Nah, kita mendefinisikan min di sini adalah akar, kemudian penjumlahan dari ini ya, min, ini variabel inputnya adalah x, outputnya adalah w. W adalah akar dari penjumlahan kuadrat dari variabel inputnya ini, atau argumen dari w-nya ini. Kemudian dibagi dengan panjang dari x, atau jumlah elemen dari x. Nah, ini adalah kita sudah definisikan. Jadi nanti yang akan dipakai oleh MATLAB itu bukan min bawaannya MATLAB, tetapi adalah min ini. Karena min ini ada di dalam satu file dengan function subfun demo. Nah, jadi yang perlu kita pahami adalah fungsi yang kita tulis di dalam m file ini itu akan terlebih dahulu dieksekusi oleh MATLAB sebelum MATLAB itu menggunakan function bawaannya. Jadi kalau ini misalkan kita tidak mendefinisikan fungsi min dalam subfunction-nya, maka MATLAB akan menggunakan fungsinya sendiri, yaitu min. Tetapi karena kita membuat
function min dalam subfunction kita definisikan sendiri, maka MATLAB akan menggunakan yang kita definisikan ini. Ini sebagai contoh, kalau kita sudah menyimpan ini dalam subfun_demo.m, kita bisa panggil y sama dengan ini sessionnya, y sama dengan subfun_demo, kemudian kita kasih argumennya adalah 4, min4. Jadi kita punya dua nilai, 4 dan minus 4. Nah, ketika kita enter, maka akan ketemu y itu adalah ada 2, yaitu 1,1716 dan minus 6,8284. Nah, y1 dan y2 ini artinya apa? Artinya adalah nilai a, yaitu ada 2, itu 4 dan minus 4, dikurangi dengan min a. Sedangkan min a itu adalah akar kuadrat dari ini, berarti 4 kuadrat ditambah dengan minus 4 kuadrat, kemudian dibagi dengan 2, karena ini ada 2 elemen, kemudian diakar. Nah, itu adalah hasil dari min a. Hasil dari min a adalah w, karena min a itu adalah ini, w. Jadi a dikurangi w. A dikurangi w itu sama dengan ini. Jadi 4 dikurangi w itu 1,1716, kemudian minus 4 dikurangi w itu adalah minus 6,8284. Nah, kita bisa cek nanti, kita cek apakah fungsi min ini sama dengan min bawaannya MATLAB itu dengan di command window kita tulis seperti ini. Kita bikin variabel a 4, minus 4, kemudian kita buat variabel b, di mana b adalah a dikurangi min a. Nah, ini nanti kalau kita tulis di command window-nya, itu akan ketemu 4 dan minus 4, berbeda dengan yang di sini. Nah, artinya min itu apa di MATLAB? Min di MATLAB itu adalah rata-rata, sehingga 4 ditambah dengan min 4 artinya 0 dibagi dengan 2 artinya 0. Berarti 4 dikurangi 0 adalah 4, dan minus 4 dikurangi 0 adalah minus 4. Nah, ini hasilnya akan berbeda, karena definisi min pada MATLAB itu akan berbeda dengan definisi min yang kita buat di subfungsinya. Nah, sekarang kita cek apakah benar seperti itu. Saya sudah bikin fungsinya. Nih. Nama filenya adalah subfun_demo. Saya sudah bikin. Nah, ini. Jadi kita sudah bikin function y namanya subfun_demo, ini sudah kita simpan. Kemudian menghitung a dikurangi min a, di mana min a itu adalah ini square root dari penjumlahan elemen inputnya dikuadratkan dibagi dengan jumlah elemen. Nah, kita bisa panggil langsung dengan ini subfun_demo, kemudian argumen input. Sub tadi nama filenya adalah subfun_demo. Kita kasih argumen inputnya adalah 4 dan minus 4. Nah, ketemu 1,1716 dan minus 6,8284. Nah, ini kita buktikan beda dengan ketika kita menggunakan min punyanya MATLAB. Kita bikin ini nilai a adalah, nah, kemudian kita bikin b itu adalah a dikurangi min. Min dari a. Nah, ini ketemu 4 dan minus 4. Nah, itu kita bisa buktikan bahwa yang didahulukan oleh MATLAB itu adalah di subfunctionnya dibanding dengan yang punyanya dia sendiri. Jadi MATLAB itu akan membaca pertama kali di isi dari subfunctionnya ini. Ini adalah primary function, ini adalah subfunction. Nah, itu contoh yang pertama, dan kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, kita buktikan lagi contoh yang kedua. Kita sudah bikin scene itu sudah saya bikin, namanya adalah uji coba, ini nama filenya. Nah, kita buktikan ini kita sudah buat user defined function, yaitu function yang kita buat sendiri, yaitu y sama dengan uji coba a. Berarti nama fungsinya adalah uji coba, kemudian ini adalah variabel inputnya atau argumennya. Nah, argumen input a. Nah, nanti output dari fungsi ini adalah menghitung sinus a. Y sama dengan sin a. Jadi outputnya adalah y, di mana y itu adalah sin dari a. Nah,
MATLAB nanti akan mencari apakah ada subfunction yang namanya sin. Ketika MATLAB sudah mengamati dari semua baris, maka akan ketemu bahwa ternyata ada subfunction yang namanya sin, dimana sin itu didefinisikan sebagai x kuadrat. Nah, berarti kalau seperti ini, sin ini itu bukan fungsi sinus, tapi sin ini adalah kuadrat. Jadi argumen yang kita kasihkan a ini nanti akan dikuadratkan, kita akan ketemu y. Nah, kita buktikan bahwa sinus ini berbeda dengan sinus yang digunakan oleh defaultnya MATLAB. Kita cek uji coba a, argumennya adalah a, kita ganti misalnya 100, kita panggil di sini, kita kasih 100. Nah, nanti ketemunya bukan sinus 100 tetapi merupakan 100 kuadrat, yaitu 10.000. Nah, kita bandingkan dengan sinus 100, nah, minus 0,5. Nah, ini kita bisa lihat bahwa ternyata MATLAB itu lebih mengutamakan function yang kita definisikan di subfunction dibanding dengan function defaultnya MATLAB atau built-in functionnya MATLAB. Nah, itu yang perlu dipahami. Kemudian contoh lagi, nah, kita juga bisa gunakan function handle dalam sebuah fungsi. Misalnya kita membuat function itu namanya adalah fndemo1, kemudian kita tujuannya adalah mencari nilai minimal dari, bukan minimal, f0, kita mencari nilai nolnya dari suatu fungsi. Ini function, kemudian ini sudah saya tulis, kemudian kita nanti cek. Jadi ini outputnya adalah, ini langsung terus di sini fn, karena tulisan saya jelek, ini fndemo1. Nah, ini kita bikin function yang namanya fndemo1. Ini kita lihat sudah saya simpan di fndemo1. Kemudian outputnya itu adalah y0, jadi berapa nilai misalkan persamaannya, jadi persamaannya x kuadrat minus 4 kalikan cos x. Nah, berapa nilai x ketika nilai y nya itu 0, ketika y nya 0 berapa nilai x. Nah, nanti adalah ketemu ini y0 ini. Kemudian value nya, nilainya, nilai itu artinya ketika x nya itu ketika x nya itu ketemu, yaitu di variabel x y0 ini, nanti value nya itu berapa. Value nya artinya berapa nilai y, apakah dia benar-benar 0 ataukah mendekati 0. Nah, outputnya itu berarti y0 variabel x yang menghasilkan 0 dan nilainya berapa ketika dimasukkan ke sini nilai x, apakah 0 benar-benar 0 atau mendekati 0. Nah, ya, argumen inputnya adalah rank, berarti karena kita untuk mencari 0 kan sesuai di video yang kita bahas di sebelumnya, kita gunakan f0. F0 kan ketika kita menggunakan f0 itu kita argumennya itu kita gunakan function kemudian ranknya dari berapa ke berapa. Nah, sebelum kita definisikan y0 dan value nya, ternyata ini ada yang namanya function handle. Jadi fun itu merupakan function handle dari test fun. Nah, kita cek test fun itu apa. Jadi fun adalah function handle dari test fun. Kemudian kita definisikan y0, value-nya adalah function 0, ini adalah function dengan persamaannya atau fungsinya adalah fun. Fun adalah ini. Fun itu merupakan function handle dari test fun. Kemudian ada rank-nya. Rank-nya berapa? Nah, fun itu adalah function handle dari test fun. Kemudian MATLAB akan mencari mana yang dinamakan dengan fungsi test fun. Nah, setelah mencari ke bawah ternyata ada function yang namanya test fun. Nah, test fun itu apa? Test fun itu adalah x kuadrat dikurangi 4 kalikan cos x. Nah, ini adalah function handle-nya. Berarti ketika MATLAB itu membaca ini f0 fun rank, berarti dia akan memanggil dari test fun ini. Jadi urutannya MATLAB akan membaca ini, kemudian dia akan mencari fun itu apa. Fun ternyata function handle-nya test fun. Nah, test fun itu yang mana? Test fun-nya yang di bawah. Jadi ini
tidak berurutan pun nggak masalah, kita tidak mendefinisikan di baris nomor 3, tapi di baris berapapun masih bisa berfungsi. Nah, kita coba. Batasnya adalah antara 3 dan 6. Kita outputnya di dua variabel, yaitu nilai X dan nilai Y. Kita clear. Dan nilai X untuk Y minimal, Y0 maksudnya, koma nilai Y. Ini adalah, tadi kita cek, fungsinya adalah fndemo, kemudian ranknya. Demo ranknya adalah dari 3 sampai 6, berarti 3,6. Nah, nilai X supaya Y nya 0 itu adalah 4,1724 dan nilai Y adalah minus 3 pangkat 10 pangkat minus, jadi ini sangat mendekati 0. Minus 3 pangkat 10 pangkat minus 15, berarti minus 0,00 sampai 3. Nah, ini kita bisa buktikan bahwa ternyata kita bisa taruh function handle itu di bawah. Ketika di bawah itu MATLAB berarti dia akan mencari sendiri test fund yang mana, test fund yang ini, berarti dia langsung. Jadi bacanya MATLAB gimana ya? Ini dari sini, kemudian ke sini, sini balik lagi, atau ini dari fund test fund, kemudian dia akan mencari function test fund ini, kemudian mengeksekusi yang ini. Dia lompat berarti. Dari MATLAB itu akan membaca dari baris 1, kemudian baris 2. Dari baris 2 dia akan lompat dulu ke baris 5. Jika baris 5 sudah, dia baru melanjutkan ke baris 3. Itu cara kerjanya. Oke, demikian. Terima kasih. Kalau ada salahnya silahkan dikoreksi. Sampai ketemu di video selanjutnya.